Aku yang bayar. Oh gitu ya. Hai. Tes. Sudah terdengar suara saya, teman-teman? Halo? Sudah terdengar suara saya? Ibu. Tes. Selamat pagi semuanya. Sudah terdengar suara? Sudah. Ya. Oke. Kelas B jumlah mahasiswanya berapa semuanya? Ada 40, Bu. 40 ya. Iya, Bu. 40. Ini baru 22. Oke, kita sambil menunggu. By the way, tadi ada pemberitahuan untuk pengisian kuesioner tidak di kelas kalian? Ada, Sudah Bu. ya? Sudah ya? Sudah pada ngisi belum? Sudah pada ngisi belum ya? Sudah, Bu. Saya sudah. Oke, saya nge-share ya tadi ya. Ya, belum saya cek lagi. Yang belum mengisi, minta tolong diisi ya. Iya, Bu. Ya. Oke. Yang akan jadi presenter siapa aja? Sudah siap dari kelompok 1, 2, 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tolong sambil menunggu teman-teman yang lain gabung, salah satu jadi co-host, nanti akan saya jadikan co-host, tugasnya adalah men-share screen PPT dari kelompok 1, 2, 3, 4, sampai 7. Nah, nanti sistemnya kita panel dulu, jadi semua kelompok presentasi, ya, semua kelompok presentasi dulu. Nah, bagi yang lain, itu silakan jika ada yang bertanya, ditulis dulu
nanti ada sesi tanya jawab. Pengalaman kemarin kelas A dan kelas C itu waktunya habis karena memang harus bergantian menjadi co-host. Jadi saya putuskan untuk kelas B, minta tolong salah satu aja. Mbak siapa ya? Yang PJ-nya siapa nih? Kira-kira memungkinkan tidak untuk share screen? Terutama yang jaringan wifi-nya lancar ya. Halo? Halo, minta tolong direspon dong. Dan saya anjurkan untuk semuanya buka kameranya. Kecuali memang sangat berhalangan, tidak bisa menjangkau sinyal dan memang harus dimatikan. Oke, saya kasih kesempatan untuk off cam. Tapi kalau tidak ada, silakan on cam semua ya. Ya, silakan on cam semua. Ya, waktu kita sampai jam 12. Saya berharap bisa efektif waktunya sehingga semua pembahasan dari kelompok 1 sampai kelompok 7 itu bisa ditampilkan oleh masing-masing kelompok. Ya. Bagi yang ingin bertanya silahkan ditulis dulu di kertas, ditulis dulu di mana lah. Nah, nanti kalau mau juga di chat boleh. Di kolom chat bisa ditulis, ditujukan ke kelompok berapa, seperti itu. Baik, sudah 30 orang, masih ada 10 orang ya yang belum masuk. Oke, siapa yang mau jadi co-host? Silakan. Yang mau presentasi kelompok 1 siapa? Siapa? Halo, siapa? Tolong dijawab. Bisa dengar suara saya? Saya, Bu. Oke. Yazid. Yazid. Oke, saya tulis Yazid. Kelompok 2? Kelompok 2 siapa? Kelompok 1 Yazid. Kelompok 2? Halo, kelompok 2. Saya ulangi lagi, kelompok 2 siapa yang akan mau presentasi?
Kelompok 3, saya lanjut. Dila Bu, kelompok 3. Dela, oke. Dela, sudah siap PPT-nya ya? Sudah Bu. Kelompok 4, Sudah Bu. Surya Citra. Kelompok 5, Saya Bu. Vira Fatia. Kelompok 6, kelompok 6, kelompok 6, halo. Udah hadir apa belum? Anggota kelompok yang lain bisa jawab. Kelompok 2 dan kelompok 6. Siapa yang akan maju untuk presentasi? Saya berharap ini tugas kelompok. Jadi kalau ada sampai yang tidak tahu berarti mungkin dia nggak ikut ngerjain. Mau saya berpikiran seperti itu? Tolong, anggota kelompok 2 dan kelompok 6, tolong dijawab siapa yang akan presentasi. Saya Bu, kelompok 2 Bu Fadiatunida Bu. Oke, gitu dong. Kelompok 6, siapa yang akan presentasi? Halo. Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam. Kelompok 6, siapa? Mungkin yang akan presentasi Ibnu Siapa? Ibnu Riyadi. Ibnu. Mbak Citra, kelompok berapa? Kelompok 4 ya? Oh, Mbak Citra kelompok 6. Iya, Ibu. Kelompok 4 siapa berarti? Untuk kelompok 4 yang akan maju presentasi siapa namanya? Dinda Bu. Mbak Dinda. Oke, Dinda. Kelompok 6 Ibnu, kelompok 7. Terakhir, kelompok 7. Siapa yang akan presentasi? Kelompok 7. Kelompok 7. Halo. Ada orang? Ada orangnya enggak ya? Saya Bu. Oke. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai, saya buka dulu ya. Sudah 30 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kok kelihatan pada lemes ya? Sebelum saya ada online kelas juga? Enggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, nggak ada. Berarti ini hari ini online kelas via Zoom mungkin pertama dengan saya dan juga pertama kali juga teman-teman melihat saya, teman-teman semester 1 ya. Ya, masih semester 1, masih baru sekali. Ya, salam kenal dari saya Bu Ita yang mungkin dari kemarin kalian dengarkan suara saya. Hari ini kita ketemu muka di layar Zoom ya. Jadi semoga saya pribadi berharap saya dapat kesan yang baik dari teman-teman kelas B ya. Oke. Ya, siapa tahu nanti ada offline kelas sehingga kita bisa langsung bertemu muka, langsung bisa berhadap-hadapan ya. Baik, di mata kuliah KDK hari ini dan seterusnya ya, karena ternyata selama 1 semester kalian akan bertemu dengan saya terus. Jadi saya berharap semoga nggak ada bosannya ya. Ya kalau bosan jangan ini ya, jangan kemudian
live Zoom atau mungkin bolos. Oke, teman-teman, sesuai dengan kontrak yang ada di RPP, hari ini kita akan diskusi ya dengan tema-tema yang sudah ditetapkan di RPP tentang peran dan fungsi perawat. Ya, saya berharap sudah selesai semuanya. Ini juga kelas ketiga ya. Kemarin kelas A dan kelas C sudah ya. Masing-masing kelas punya ciri-ciri masing-masing ya. Nah, saya pengen lihat nih di kelas B ini mahasiswanya seperti apa ya, mulai dari keaktifan dan sebagainya. Jadi untuk memperlancar acara kita hari ini, diskusi kita, mari kita buka bersama dulu sebelum kita mulai semuanya. Kita buka dengan bacaan bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seperti tadi yang saya sampaikan, salah satu yang kira-kira sinyalnya kuat siapa ya? Ini kok banyak ceweknya ya? Cowoknya cuma 2 ya? Mas Yazid sama Mas Sahrul. Ada lagi nggak cowoknya? Nggak ada ya? Cuma 2 Ada sih Bu, cowok. cuman apa? Ada Bu. Ada. Cuman apa sinyalnya mungkin gangguan sinyal atau ada kendala yang lain. Gitu. Oke, Mas Yazid, kalau saya minta tolong ke Mas Yazid untuk jadi co-host saya, bersedia? Sebelumnya minta maaf Bu, kayaknya kurang begitu bisa. Soalnya mau mempresentasikan jadi agak terbagi-bagi waktunya. Oh, gitu. Oke. Sebenarnya cuma share screen saja. Jadi kalau misalnya nanti Mas Yazid itu kelompok 1 ya, sudah selesai nih. Sudah selesai kelompok 1 presentasi. Nanti di kelompok yang lain tinggal mengirimkan PPT-nya ke ini Mas Yazid pakai apa? Laptop atau HP? Handphone Bu. Oh, Pakai handphone. jangan yang pakai handphone. Yang menggunakan laptop siapa? Saya, Bu. Ya, Mbak Latifah, kira-kira untuk sinyalnya lancar di situ, Mbak? Pakai WiFi? Iya, Bu, lumayan sinyalnya. Oke, baik. Saya minta tolong Mbak Latifah untuk mengumpulkan semua PPT dari kelompok 1 sampai 7. Nanti saya jadikan Mbak Latifah sebagai co-host saya. Gimana? Bersedia? Baik, Bu. Oke, baik. Silahkan ke Bersedia. kelompok 1 sampai 7, kirimkan PPT-nya melalui WA atau WA grup kalian terserah. Nah, nanti yang akan share screen Mbak Latifah, begitu. Ya. Oke. Nah, untuk kesempatan pertama berarti kelompok 1. Kelompok 1 tadi siapa? Yang akan presentasi Mas Yazid, udah siap? Atau dikirimkan dulu ke Mbak Latifah ya? Biar nanti Mau Mbak Latifah. mengirimkan dulu Bu. Ya, oke. Ya, saya kasih Bu, sebentar ya, Bu. kesempatan. Ya, boleh. Oh iya, teman-teman, karena ini Zoom saya pribadi, bukan Zoom kampus, jadi kemungkinan nanti setelah 45 menit akan mati sendiri. Jadi tugas teman-teman tinggal klik link yang tadi saja ya. Nah, mungkin kita akan sampai, kalau kemarin sampai 4 kali putaran. Ya, kenapa saya nggak pakai link kampus?
biar lebih mudah untuk merekod saja sih, ya seperti itu. Jadi nanti begitu mati sendiri langsung back ke link yang saya bagi ke PJ kelas. Oke. Ibu, mohon maaf saya belum dijadiin host. Oke, sudah terkumpul semua? Sudah Iya. terkumpul semua. Oke, baik. Saya akan jadiin host ya, Mbak Latifah. Ya. Baik. Ya, yang tidak bisa on cam karena jaringan susah, saya izinkan ya. Yang penting bisa tetap menyimak diskusi kita hari ini. Baik, silakan. Waktu saya persilahkan pada kelompok 1, dilanjutkan kelompok 2, 3, dan seterusnya. Oke. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang mendapatkan tugas mengenai materi peran perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan. Pengertian perawat profesional. Perawat profesional adalah perawat yang bertanggung jawab dan berkewenang memberikan pelayanan keperawatan secara mandiri dan atau berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain sesuai dengan kewenangan Depkes Republik Indonesia tahun 2002. Pengertian perawat pengertian peran perawat profesional. Perawat atau nurse berasal dari bahasa Latin nutrit yang berarti perawatan atau pemeliharaan. Herlikat Ana 2000 menjelaskan pengertian dasar perawat profesional yang bertanggung jawab dan berwenang, perawat yang berperan dalam merawat atau memelihara, membantu dan melindungi seseorang akibat sakit, cedera, dan proses penuaan, memberikan pelayanan keperawatan secara mandiri dan atau berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain sesuai dengan kewenangan Depkes. Peran perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan. Sebagai seorang paramedis, perawat membantu klien untuk memulihkan kesehatannya melalui proses rehabilitasi. Perawat fokus pada kebutuhan kesehatan klien secara keseluruhan termasuk upaya-upaya memulihkan kesehatan emosional, mental, dan sosial. Peran ini disebut perawat caregiver dalam memberikan asuhan keperawatan secara langsung atau tidak langsung kepada klien sebagai individu, keluarga, dan masyarakat dengan metode pendekatan pemecahan masalah yang disebut proses keperawatan. Faktor-faktor perawat dalam pemberian asuhan keperawatan. 1. Menunjukkan sistem nilai kemanusiaan dan altruisme. 2. Memberikan harapan dengan memberi support, perlindungan, koreksi mental, sosiokultural, dan lingkungan spiritual. B. Membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya
Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Karena tidak ada yang jadi moderator, jadi saya moderator ya. Terima kasih Mas Yasid sudah mempresentasikan kerja kelompoknya ya, cukup singkat. Ya, bagi teman-teman yang lain dari kelompok yang lain yang ingin bertanya pada kelompok 1, silahkan ditulis dulu jawabannya, pertanyaannya. Ya, nanti tugas kelompok 1 selain Mas Yasid, silahkan bisa jawab ya. Jadi Mas Yasid sudah presentasi ya. Yang lain yang belum, silahkan berusaha untuk menjawab pertanyaan. Jika ada pertanyaan yang ditujukan ke kelompok 1. Baik, selanjutnya kelompok 2. Ya, minta tolong Mbak Latifah disiapin dulu PPT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2. Saya di sini akan mempresentasikan peran perawat sebagai advokator. Selanjutnya. Peran perawat sebagai advokator yaitu, advokator adalah melindungi klien atau masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan keselamatan, atau lebih tepatnya melindungi hak klien sebagai manusia secara hukum. Contohnya, perawat memberikan informasi kepada klien yang sedang berusaha untuk mengambil tindakan. Istilah nursing advocate atau perawat sebagai advokat mulai digunakan dalam program kesehatan masyarakat pertama kali pada tahun 1984 sebagai salah satu strategi global pendidikan atau promosi kesehatan. Bahwa dalam mewujudkan visi dan misi pendidikan promosi kesehatan secara efektif menggunakan 3 strategi pokok yaitu 1. Advokasi atau advokasi, 2. Social support atau dukungan sosial, 3. Empowerment atau pemberdayaan masyarakat. Strategi global ini dimaksud bahwa pelaksanaan program kesehatan masyarakat antara lain sebagai berikut. 1. Melakukan pendekatan lobbying dengan para pembuat keputusan setempat agar mereka menerima komitmen dan akhirnya mengeluarkan kebijakan membantu program tersebut. 2. Melakukan pendekatan dan pelatihan kepada tokoh para masyarakat setempat, baik tokoh masyarakat formal maupun informal. 3. Petugas kesehatan bersama-sama tokoh masyarakat melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan. Lanjut. Melindungi hak klien sebagai manusia dan secara hukum. Hak menurut Fagin 1975 mengemukakan bahwa hak adalah tuntutan terhadap sesuatu, di mana seseorang berhak seperti kekuasaan dan hak-hak istimewa yang berupa tuntutan yang berdasarkan keadilan, moralitas, atau legalitas. Lanjut. Hak asasi manusia dibagi dalam beberapa jenis. 1. Personal right atau hak asasi pribadi, meliputi kemerdekaan menyatakan pendapat dan memeluk agama. Property right atau hak untuk memiliki sesuatu, menjual atau membeli barangnya tanpa dicampuri oleh pemerintah. 3. Right of legal equality, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan sederajat dalam hukum pemerintahan. Lanjut. Membantu klien dalam menyatakan hak-haknya yang dibutuhkan. Peranan hak. A. Hak dapat digunakan sebagai pengekspresian kekuasaan dalam konflik antara lain seseorang dengan kelompok. Contoh, seorang dokter mengatakan pada perawat bahwa ia mempunyai hak untuk menginstruksikan pengobatan yang ia inginkan untuk pasiennya. B. Hak dapat digunakan untuk memberikan pembenaran pada suatu tindakan. Contoh, seorang asuhan
seorang perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatannya mendapat kritikan karena terlalu lama menghabiskan waktunya bersama pasien. Lanjut. Hak pasien. 1. Hak memperoleh pemeliharaan kesehatan. 2. Hak menentukan nasib sendiri. 3. Hak mendapatkan perlindungan keamanan atau dikemukakan oleh John F. Kennedy. Lanjut. Persyaratan hak pasien. 1. Pasien mempunyai hak untuk mempertimbangkan dan menghargai asuhan keperawatan yang akan diterimanya. 2. Pasien berhak memperoleh informasi lengkap dari dokter yang memeriksanya berkaitan dengan diagnosis. 3. Pasien berhak untuk menerima informasi penting dan memberikan sesuatu persetujuan tentang dimulainya suatu prosedur pengobatan. 4. Pasien berhak untuk menolak pengobatan sejauh diizinkan oleh hukum dan diinformasikan tentang konsekuensi tindakan yang akan diterimanya. 5. Pasien berhak mengetahui setiap pertimbangan dari privasinya yang menyangkut program asuhan medis, konsultasi, dan pengobatan yang dilakukan dengan cermat dan dirahasiakan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ada peringatan di Zoom saya. Nanti siap-siap saja ya. Oke. Sebelum semuanya sebelum mati ini dilanjut saja, nggak apa-apa. Oke, Mbak Latifah, silakan di-share. Ya, untuk yang mau menanyakan terkait dengan peran perawat sebagai advokat, silakan ditulis dulu. Nanti di sesi diskusi saya akan beri kesempatan. Baik, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggota 4 anak, 1 Dela, 2 Mutia, 3 Putranti, dan 4 Soniati. Peran perawat sebagai edukator. Apa itu peran? Peran merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukan di dalam sebuah sistem. Selanjutnya, apa itu perawat? Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, perawat adalah mereka yang memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimiliki diperoleh melalui pendidikan keperawatan. Next. Apa itu peran perawat? Cara untuk menyatakan aktivitas perawat dalam praktik, di mana telah menyelesaikan pendidikan formalnya yang diakui dan diberi kewenangan oleh pemerintah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional sesuai kode etik profesional. Selanjutnya, peran perawat sebagai edukator. Peran perawat sebagai edukator atau pendidikan, peran ini dilakukan dengan membantu klien dalam meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan, gejala penyakit, bahkan tindakan yang diberikan sehingga terjadi perubahan perilaku dari klien setelah dilakukan pendidikan kesehatan. Next. Tugas perawat sebagai edukator. 1. Meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan dan kemampuan klien mengatasi kesehatannya. 2. Memberikan pendidikan kesehatan kepada kelompok keluarga beresiko tinggi, kadar kesehatan, dan lain sebagainya. 3.
perawat mendidik klien untuk meningkatkan perubahan perilaku yang sehat. Next. Fungsi perawat sebagai edukator. 1. Fungsi independen. Fungsi independen itu fungsi mandiri dan tidak tergantung pada orang lain, di mana perawat dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara sendiri dengan keputusan sendiri dalam melakukan tindakan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang fungsi kedua yaitu fungsi dependen. Fungsi perawat dalam melaksanakan atas peran atau instruksi kegiatan dari perawat lain. Next. Yang ketiga yaitu fungsi interdependen. Fungsi ini apabila bentuk pelayanan membuat kerjasama tim dalam mempersembahkan pelayanan seperti dalam memberikan asuhan keperawatan kepada penderita penyakit yang kompleks. Selanjutnya, pentingnya perawat sebagai edukator. Pentingnya perawat sebagai edukator menurut Stabil 2002. Yang pertama, pengembangan program-program pendidikan yang efektif untuk membantu individu mengenali dan mengubah perilaku yang resiko. Yang kedua, minat yang harus diperlihatkan oleh perawat dalam mendefinisikan peran, kerangka pengetahuan, dan keahlian mereka sendiri. Yang ketiga, dalam pelayanan kesehatan, pasien sebagai konsumen menurut peningkatan pengetahuan dan keterampilan, cara merawat mereka sendiri, dan cara mencegah penyakit. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Dila yang sudah mempresentasikan untuk peran perawat sebagai konselor ya, sebagai edukator ya. Mungkin tadi ada sedikit overlapping ya, jadi di fungsi ya. Fungsi perawat itu nanti sebenarnya harusnya menjelaskan lebih detail itu kelompok 7. Oke, nggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan untuk presenter keempat dari kelompok 4. Ya, silahkan di share screen dulu, Mbak Latifah. Kelompok 4 oleh Mbak Dinda. Peran perawat sebagai koordinator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Agustin Prameswari dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang peran perawat sebagai koordinator. Next. Peran perawat. Peran perawat adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Fungsi itu sendiri adalah suatu pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan perannya. Fungsi perawat dalam melakukan pengkajian pada individu sehat maupun sakit, di mana segala aktivitas yang dilakukan berguna untuk pemulihan kesehatan yang dimiliki. Peran perawat sebagai koordinator. Peran perawat sebagai koordinator keperawatan dilaksanakan dengan mengarahkan, merencanakan, serta mengorganisasi pelayanan kesehatan sehingga pemberian pelayanan kesehatan dapat terarah serta sesuai dengan kebutuhan pasien. Peran perawat sebagai koordinator keperawatan secara umum yaitu di bawah arahan dari atasan langsung, mengkoordinasi operasi sehari-hari dari unit keperawatan, mengorganisir, mendistribusikan, dan memverifikasi pekerjaan orang lain, dan berpartisipasi dalam pelatihan mereka.
Next. Tugas utama